Channel Sharing Tulus Kekristenan. Sharing ke-55 dengan topik orang kaya masuk neraka, orang miskin masuk surga. Orang kaya masuk neraka, orang miskin masuk surga. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, shalom, salam damai sejahtera. Lama Mbak tidak muncul karena sukar ini, materi sukar. Dan ada satu penemuan baru yang perlu didoakan. Jangan-jangan Mbak salah. Nanti kita baca ya. Mbak tergerak membahas kisah orang kaya dan Lazarus yang miskin di Lukas pasal 16 ayat 19 sampai 31. 19 sampai 31. Semula pada waktu yang lalu, kisah ini selalu memberi kesimpulan bahwa orang kaya akan masuk neraka, sedangkan orang miskin akan masuk surga. Demikian, Mbak mulai kecil sudah dengar cerita ini. Oh, orang kaya masuk neraka ya. Orang miskin enak, jadi lebih baik miskin ya. Sudah baru terbuka. Mari kita bahas. Tetapi sekarang beda dengan biasanya. Saat Mbak sedang membaca ayat ini, kan dibaca dulu. Kemudian berdoa. Berdoa ini dengan tangis. Mempersiapkan video dengan topik orang kaya dan orang miskin. Pikirnya Mbak ini bakal viral. Cari yang topik Injili dan viral. Masa yang nonton 25, padahal isinya gemain menurut saya, menurut Mbak. Tidak, bukan orang biasa, Mbak ini bukan. Mbak ditunjuk. Tiba-tiba terlintas di pikiran Mbak. Mbak percaya pikiran ini dari Roh Kudus. Tuhan Yesus membukakan pikiran murid-murid kan. Apa ada kemungkinan Tuhan Yesus itu membukakan pikirannya Mbak? Sangat mungkin. Bahwa perikop orang kaya dan Lazarus yang miskin ini adalah bukan semata-mata perihal orang kaya dan miskin, melainkan adalah perihal hukum Taurat lama dan hukum Taurat baru yang dijelaskan oleh Pak Yesus di ayat-ayat sebelumnya 16, 17, 18. Ini kan kisah 19, 20, 21 sampai 31. Ayat sebelumnya yang Mbak maksud ini adalah Lukas 16, pasal 16, ayat 16, 17, 18, 3 ayat. Memang adalah tentang masa berlakunya hukum Taurat lama. Hukum Taurat lama itu yang mana ya? Ya ini saja yang pokok itu adalah Keluaran 20, tapi bagian hubungan antar manusia. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan bersaksi dusta tentang sesamamu, dan seterusnya. Tentang masa berlakunya hukum Taurat lama. Dan mulai diberlakukannya hukum Taurat versi baru. Waduh, ada versi lama, versi baru. Mbak dimaki-maki, nggak apa-apa lah. Nggak apa-apa. Lihat. Coba terangkan. Baik itu orang yang dari Amerika atau yang dari Afrika, dia bilang, tidak bisa. Kok menyesatkan? Coba lu terangkan Matius 5 ayat 17. Atau Lukas 16, 17, 18. Bingung. Gak bisa ada jawab dia. Berarti jangan asal ngomong melihat wajah. Oh, orang awam. Bodoh. Memang Mbak orang bodoh. Tapi Tuhan berkenan memakai Mbak. Coba cek. Nah, ayat sebelumnya yang ayat sebelumnya yang Mbak maksud ini adalah Lukas pasal 16 ayat 16, 17, 18. Memang adalah tentang masa berlakunya hukum Taurat lama dan masa diberlakukannya launch the new version of the law. Mbak pakai bahasa Bugis. Diberlakukannya hukum Taurat versi baru. Kok ada sih? Ada. Saya Mbak berani bertanggung jawab, makanya sampai sekarang belum ada orang menulis koreksi yang betul-betul ilmiah ya, alkitabiah. Ayat-ayat selanjutnya yang Mbak maksudkan adalah ayat 19, 20, 21 sampai 31. Itu kan dua kelompok ini. Kelompok ayat-ayat ini dari 19 sampai 31, 19, 20, 21 sampai 31 oleh LAI
Lembaga Alkitab Indonesia telah dipisahkan dari ayat 16, 17, 18 tadi. 19 sampai 31 dipisahkan dari 16, 17, 18. Dan kemudian kelompok ini, ya kelompok yang kedua, 19 sampai 31 diberi judul orang kaya dan Lazarus yang miskin. Mari kita sekalian memeriksa kembali. Tapi Tuhan Yesus membukakan pikiranku. Waduh, saya paling benci dengar orang, Allah berbicara kepadaku tadi malam. Saya paling benci. Tapi kenapa aku ngalami? Mbak tidak dengar ya suara itu. Ketika berdoa, tutup pikiran, tidak kontak yang lain-lain, konsentrasi sama Tuhan. Terus timbul, oh begitulah Tuhan. Ini lanjutannya. Yang belum dibukakan itu adalah orang yang menyangkal aku akan kusangkal di depan Bapa. Tapi Petrus menyangkal Tuhan Yesus jelas-jelas 3 kali. Tuhan Yesus malah elus-elus, gembalakan dombaku. Mbak belum dapat jawabannya. Nanti kalau dapat, bagikan. Mari kita sekalian memeriksa kembali dengan membuka Alkitab kita masing-masing. Ini orang kaya dan Lazarus yang miskin ini. Mbak temukan hari ini seharusnya 2 kelompok ayat ini tidak usah dipisahkan. Kelompok pertama ayat 16, 17, 18. 16, 17, 18. Tentang hukum Taurat. Terus berlanjut. Memasuki kelompok kedua 19 sampai 31. Itu satu kelompok. Seluruhnya adalah satu kesatuan. Satu. Di dalam perikop yang sama, yaitu hukum Taurat. Mbak selalu membuat naskah dulu. Tidak berani ngomong langsung. Kalau mau langsung ke kiri ke kanan, itu saja. Cuma terlalu banyak. Banyak ada kesaksiannya. Nah, itu nanti banyak menyimpang, tambah panjang. Mari kita teliti bersama-sama perihal ini. Mbak mohon Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, nanti di akhir ini video ini tidak segan memberi komentar. Jangan abstain. Mbak kepingin tahu, salahkah aku? Orang kalau berjalan ke dalam hutan sendirian, yakin, ini nanti bakal keluar masuk ke desa ini. Iya, menurut kamu. Tapi kalau dia tersesat, kan dia nggak tahu. Dia nggak tahu. Mbak nggak tahu kalau tersesat, kan? Yakin. Tapi sampai sekarang tidak ada orang mengkoreksi Mbak. Tidak ada. Ya itu tadi mengkoreksi, tapi asal aja. Karena lihat, orang Arab, orang awam. You are the layman. Oke. Layman. Orang awam. Iyalah. Tapi perhatikan ini isinya ini yang penting kan. Kok orang awam yang disuruh Tuhan Yesus yang ada di sorga. Kok nggak ini dipuji-puji. Nggak ada. Tahun 2018, Bagio ganti gembalaku. Gembalaku memberita Injil. Aku suruh ganti karena beliau sekarang sedang sakit tua. Kita mulai membaca dari Lukas 16 ayat 16. Ya. Hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku sampai kepada zaman Yohanes. Asli. Dan sejak itu kerajaan Allah diberitakan dan setiap orang menggagahinya, berebut memasukinya. Hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku sampai kepada zaman Yohanes. Zamanku sebetulnya. Zaman Yesus. Kenapa? Jadi Mbak langsung nggak boleh. Mbak nggak boleh keluar dari naskah nanti kemana-mana. Ini katanya guru YouTube-ku. Jangan baca, Opa. Kalau baca itu dibilang nggak menguasai, ya terserah lah. Saya dibilang nggak menguasai nggak apa-apa, tapi Mbak berhati-hati supaya tidak keluar. Kalau salah omong, langsung terus diunggah. Apanya enggak nanti mobil yang abu-abu, mobil sedan abu-abu, tulisannya POLI, lanjutkan, datang. Mana? Bagio. Ini ya. Diajak aku ke sana, ke kantor. Saya tidak mau. Tidak engkau memberitakan Injil, cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Maka itu channelnya Mbah
sharing tulus kekristenan. Hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku sampai kepada zaman Yohanes. Yang dimaksud Yohanes oleh Pak Yesus ini adalah Yohanes Pembaptis. Jadi yang dimaksud oleh Pak Yesus adalah hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku sampai zaman Pak Yesus, aku. Sebab umur Pak Yesus sebagai manusia, Pak Yesus, Tuhan Yesus firman menjadi manusia. Yohanes 1 ayat 1, Yohanes 1 14, sudahlah, tidak usah dibahas lagi. Menjadi manusia, dikandung dan dilahirkan oleh Santa Maria. Dilahirkan ya bayi Yesus, yang besar dewasa, ya Pak Yesus. Bukan Tuhan Yesus, masa manusia berubah jadi Tuhan. Yang benar aja, ini yang membingungkan. Kenapa? Tuhannya orang Kristen berseru-seru kepada Allahnya. Bukan Tuhan, orang. Tapi dalamnya Tuhan. Orang Tuhan yang menampil sebagai orang. Menampil. Bapak Joko Widodo mengadakan acara belusukan. Memang beliau sangat rendah hati. Pergi ke pasar. Ya, menampil sebagai penjual sayuran. Misalnya. Tapi kalau itu pengawal presiden tetap ada enggak? Tetap ada, karena beliau itu presiden. Menampil, cuma belusukan, ya itu bergaul dengan rakyat lah. Tapi setelah acara, ya kembali ke presiden. Nampilnya presiden, baju putih, dilinting. Tapi waktu di pasar enggak. Itu Allah tidak berdaging, menampil sebagai manusia yang disebut Pak Yesus. Sudah selesai misinya, disalib, selesai, dikubur 3 hari, kembali lagi jadi Tuhan Yesus. Saya nyimpang, itu Mbak suka nyimpang tuh, kalau langsung nggak baca ini nyimpang. Tapi berbobot. Nggak tahu, Mbak sudah berdoa tadi, pimpin saya. Tuhan tolong. Berlaku sampai zaman Pak Yesus. Sebab umur Pak Yesus sebagai manusia, beliau kan Allah. Pada mulanya adalah firman bersama Allah, firman itu adalah Allah. Firman itulah menjadi manusia. Gitu kan? Pak Yesus sebagai manusia adalah 6 bulan bedanya. Lebih muda daripada Yohanes Pembaptis. Mereka berdua adalah saudara sepupu. Yohanes Pembaptis adalah anak dari Elisabet, kakak Bunda Maria. Cece-nya, tace daripada ibu Pak Yesus, Bunda Maria. Silahkan cek di Lukas 1:26. Ada ayatnya, Mbak nggak omong sendiri dari otak, nggak cocok. Orang awam. Ada pembicara-pembicara awam yang berbicara tanpa ayat. Waduh, saya nggak berani, nggak layak. Lanjut ke ayat berikutnya, Lukas 16 ayat 17. Tadi kan bilang, sampai zaman Yesus, hukum Taurat lama. Lukas 16 ayat 17. Lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada satu titik daripada hukum Taurat batal. Tadi kan kalau berlaku sampai zaman aku berarti kan batal. Hukum Taurat lama batal. Sampai zaman Yesus batal. Nah, itu kalau Matius 5:17 dibatalkan, ditiadakan, maka orang bisa berbuat dosa semau-maunya. Itu kan harapannya manusia. Kalau tidak ada hukum kan bebas orang berbuat dosa. Enak. Tapi dosa tidak enak. Ya enak, taat firman Tuhan. Taat perintahnya Allah. Nah, itu. Lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada satu titik dari hukum Taurat batal. Tadi dibilang berhenti sampai di zaman saya disalib. Batal, berarti batal. Di sini 17 baru sekejap bicara. Sudah berubah lagi. Loh, bagaimana sih Pak Yesus ini kok sepertinya berbicara tidak konsisten? Tadi bilang, Pak Yesus boleh dikata bilang, tapi kalau Tuhan Yesus bersabda yang mulia mestinya. Tadi bilang bahwa hukum Taurat berlaku sampai kepada zaman aku. Kan artinya hukum Taurat akan dibatalkan
segera setelah kematian beliau di atas kayu salib. Terjemahan lama oleh LAI, Alkitab Lama 1952, disebutkan Yohanes 19 ayat 30 itu ketika Yesus menyerahkan nyawanya, beliau berseru, sudah genap, bukan sudah selesai. LAI tulis itu. Itu in accordance di dalam satu kecocokan dengan Roma 8 ayat 3, 4. Supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita. Maka itu waktu beliau menyerahkan nyawa, cocok, LAI. Mengatakan, sudah genap. Apa yang genap? Orang mati kok tidak suruh genap. Hukum Taurat sudah ku genapi. Tidak usah pusing kau. Asal mau dan hidup suci menurut hukum Taurat versi baru. Nah, itu sudah mulai melenceng. Loh, bagaimana sih Pak Yesus ini kok sepertinya berbicara tidak konsisten? Tadi bilang bahwa hukum Taurat berlaku sampai kepada zaman aku. Kan artinya hukum Taurat akan dibatalkan setelah Pak Yesus mati di atas kayu salib. Sekarang, loh, kok beliau katakan lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada satu titik dari hukum Taurat batal. Tadi bilang batal, sekarang bilang nggak bisa batal loh. Nggak bisa batalnya itu sampai dengan satu kekuatan ekstrim pun tidak bisa membatalkan hukum Taurat. Langit dan bumi lenyap lebih gampang karena beliau Tuhan. Jadi pakai contoh-contoh yang supranatural di luar kepikirannya manusia. Dia Tuhan. Lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada satu titik hukum Taurat batal. Jadi tidak bisa batal. Tadi bilang batal sampai ketika aku mati di salib. Sekarang bilang tidak batal. Apa artinya? Artinya hukum Taurat berlaku terus sejak diundangkan oleh siapa? Nabi Musa. Tidak akan batal, berlaku terus selama masih ada langit dan bumi. Selama masih ada langit dan bumi, hukum Taurat tetap berlaku. Sepertinya pernyataan pertama di ayat 16 tadi, dibilang hukum Taurat akan dibatalkan saat beliau mati di salib, adalah bertentang, kontradiktif dengan pernyataan kedua di ayat 17. Hukum Taurat tidak akan batal. Walaupun ada kekuatan yang bisa menurunkan langit dan bumi, lenyap, ya Allah sendiri. Hukum Taurat tidak bisa batal. Satu titik pun tidak batal. Bagaimana ini? Hal ini dijelaskan oleh beliau, jawabannya di ayat berikutnya. Mbak ini kan cuma baca Alkitab aja. Dari sebelum 2018, Mbak ini paling malas baca Alkitab. Saya sangat menangis, kenapa Tuhan tidak bukakan saya pada waktu saya masih muda? Saya tentu sekolah Alkitab. Kenapa 2018 berarti aku Mbak umur 70. 48. Iya, 70 tahun. Bodoh ganti. Saya disuruh memberitakan Injil. Hal ini dijelaskan oleh beliau di ayat 18. Begitu. Sekarang kalau Mbak buka, terbuka lagi. Ada lagi beritanya. Kenapa Tuhan tidak bukakan pada waktu aku tuh muda? Tapi sekarang 76 tahun pun tidak ada sakit penyakitnya Mbak. Masih bisa lari 5 km. Bisa lah. Hal ini dijelaskan oleh beliau di ayat 18 bahwa yang berlaku adalah hukum Taurat baru, versi baru. Contohnya diberitahukan di ayat 18. Mari kita baca. Lukas 16:18. Setiap orang yang menceraikan istrinya lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Dan barang siapa kawin dengan perempuan yang diceraikan suaminya, ia berbuat zina. Oh, kok Pak Yesus pindah topik lah, bicara lagi. Tadi bilang batal, terus kemudian bilang tidak batal. Terus sekarang bilang orang cerai. Ini apakah? Bukan beliau tidak konsisten. Waktu baca, terima kasih Tuhan. Beliau bukan pindah topik bicara, tapi beliau sedang memberikan contoh salah satu perintah hukum Taurat versi baru yang di Matius 5:32.
Matius 5:31, kamu telah mendengar firman, barang siapa menceraikan istrinya, dia harus memberi surat cerai. Tetapi aku berkata kepadamu, jangan, siapa yang menceraikan istrinya kecuali karena zina, dia telah membuat istrinya berbuat zina. Dan siapa yang kawin dengan perempuan yang diceraikan, dia telah berbuat zina. Ini bakal asli tidak membaca. Tapi berbahaya, Mbak ini suka bersaksi kiri kanan. Nggak enak didengar nanti. Terlalu panjang. Kita tidak akan bahas lagi hal ini. Silakan tonton video ke-18. Ini, ke-18. Jadi di ayat 16, 17, 18, Pak Yesus sedang memberitahu bahwa hukum Taurat lama digantikan dengan hukum Taurat versi baru sejak beliau mati di kayu salib. Artinya hukum Taurat tetap berlaku selama masih ada langit dan bumi. Maka itu beliau katakan, lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada satu titik hukum Taurat batal. Jadi kalau ada orang atau lebih-lebih gereja atau pendeta yang mengizinkan orang bercerai atau beristri dua, ada gereja nggak tahu, berani nantang masuk neraka. Artinya hukum Taurat tetap berlaku sampai selama masih ada langit bumi. Berlaku terus hukum Taurat, tapi hukum Taurat versi baru. Kalau dulu hukum Taurat lama, jangan membunuh, hilangi nyawa. Sekarang yang berlaku, marah. Sudah sama dengan membunuh. Matius 5:22. Tapi itu Matius 5:20 sampai 48, itu bukan hukum rule yang ada sanksinya. Ada sanksinya, nggak masuk surga. Matius 5:20. Tetapi tetap ada solusinya masing-masing. Itu ada khotbahnya, Mbak. Ini khotbah, enggak boleh. Anakku bilang, Bapak enggak layak bilang khotbah. Kalau bilang ceramah kan aku dari orang agama lain ceramah. Ini bukan ceramah, khotbah. Saya nggak tahu lah. Pokoknya mau khotbah, mau ceramah, mau bahasan ya dihaluskan, direndahkan ya bahasan lah. Gunanya. Jadi artinya hukum Taurat tetap berlaku selama masih ada langit dan bumi. Tetap berlaku. Sampai Tuhan Yesus turun dari langit. Itu barangkali yang dimaksud langit dan bumi lenyap. Barangkali itu. Mbak nggak punya data yang tepat. Nggak berani ngomong. Tapi kira-kira kalau sudah sampai turun dari langit, sudah terjadi penghakiman. Saya yakin ini berlaku semua. Nggak tahu. Nanti next time. Hukum Taurat tetap berlaku, ini maksudkan. Jadi nggak boleh, orang cerai nggak boleh. Membunuh, maki-maki, sama dengan membunuh. Jadi bukan orang Kristen lalu ditanggung dosanya, digantikan hukumannya di atas kayu salib, lalu bisa hidup seenak-enaknya. Nggak enak, saudara. Mbak ini tentang bukan orang anaknya orang Kristen, bukan anaknya pendeta, bukan. Mbak orang yang ya vulgar lah. Tapi di dalam dosa tidak enak. Yang paling enak sekarang ini kalau berhasil melakukan mengasihi orang yang tidak mengasihi. Sampai aku nangis. Wah, haleluya. Berhasil. Tapi itu testing tetap jalan setiap hari bagi kita sekalian. Mbah ini bagian ini. Kalau menuruti berhasil, senang. Hidup dalam dosa sengsara. Tidak bisa. Itu produknya iblis kan. Bergaul. Kalau sudah bentak orang, apa orang istriku? Jongkok. Saya menyesal. Sebetulnya papi tidak boleh bicara ini. Minta ampun. 2, 3, tidak ulang lagi. Istriku langsung angkat aku. Tidak usah diberi itu. Istriku kembali ya. 3 itu terus berdoa lagi. Bisa menyembah. Kalau enggak nggak bisa. Jadi kalau ada orang tidak bisa menyembah, Mbak kan sudah bersaksi. Dulu pelajaran menyembah, nggak bisa menyembah aku, tapi marah-marah. Kenapa orang lain bisa menyembah, saya nggak bisa menyembah? Gembalaku kewalahan, nggak bisa menyembah kok marah-marah ini orang. Saya belum bodoh, gondrong. Itu dalamnya
tidak betul, tidak sesuai dengan kehendak Allah. Berdamai dulu, merendahkan diri, tidak apa-apa, tidak malu. Yesus yang menggantikan malu, telanjang itu beliau. Cuma supaya tidak terlalu vulgar, dikasih kain barangkali. Tapi sebenarnya kan telanjang. Beliau yang malu, Mbak tidak malu. Ngakui dosa gini-gini, tidak malu. Yang malu, Yesus. Tuhan, Pak Yesus malu. Tuhan menjadi manusia. Ya itu, mulai melenceng lagi. Guna menyampaikan maksud inilah, Pak Yesus memberikan contoh di dalam ilustrasi. Ilustrasi itu. Sama dengan ilustrasi tentang kasih. Tentang sesama manusia. Siapakah sesama manusia? Pak Yesus selalu memberikan contoh. Adalah seorang yang berjalan begini-begini. Lalu, ya itu tentang, ada khotbahnya tentang siapakah sesamaku manusia? Apakah Palestina sesamaku manusia? Bukan. Sesama manusianya dari orang Kristen, bukan. Itu dia. Yang lain itu masih dikit. Padahal penting sekali. Barang siapa yang kita kasih, itulah sesama kita. Kalau kita tidak mengasihi orang yang miskin dan hina ini, kita menyatakan dia bukan sesamaku. Nah, di kampung itu, Mbak melayani orang perempuan 68 tahun sudah jalannya ngesot. Ngesot itu jalan pakai pantat. Loh Pak, kenapa saya melayani ini kok Bapak keberatan di kampung? Biar dia mampus saja. Mbak tidak omong yang hati-hati, bisa terpancing. Kalau saya melihat ibu ini sesamaku manusia, karena aku kasihan, sampai kutangisi, kasih makan. Mbak tidak, tangan kanan membuat sedekah, jangan tangan kiri tahu. Tapi ini dalam hal sekarang ini dalam hal pelajaran. Jadi Mbak kasih tahu bahwa Mbak ini bukan cuma ngomong, praktek. Biar malu saja orang ini. Kalau Bapak melihat dia bukan orang. Bukan orang berarti itu. Kan perintahnya kasihlah sesama manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Pak Yesus mengajari orang Samaria itu. Siapa yang sesama manusia bagi orang yang malang itu? Ya orang yang mengasihi, ya orang Samaria ini lain bangsa. Tapi yang cinta, kasih. Bapak melihat ini bukan orang kan? Artinya Bapak bukan orang. Siapa dong saya? Anda dalam mengatakan sendiri, Anda bukan orang karena Anda melihat orang ini bukan orang. Itu pelajaran lain nanti bahas. Nah itu membahas sudah melenceng lagi. Guna menyampaikan maksud inilah Pak Yesus memberikan contoh di dalam ilustrasi orang kaya dan Lazarus yang miskin di ayat 19 sampai 31. Maksud apa? Hukum Taurat berlaku selama masih ada langit dan bumi. Kita akan membaca ayat-ayat ini secara sepintas saja, supaya tidak terlalu panjang, sebab banyak ngobrolnya Mbah ini. Sampai pada ayat di mana maksud Pak Yesus dituangkan di ayat itu, barulah kita bahas. Lukas 16:19, ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahannya. 20, dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu. 21, dan ingin 21 dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu, Mbah buru-buru. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. 22, kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. 23, orang kaya itu mati, lalu dikubur, dua-dua mati. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. 24, lalu ia berseru kepada Bapak Abraham, kasihanilah aku. Dia tidak berani suruh, Bapak Abraham tolong turunlah. Dia suruhlah Lazarus, orang yang miskin itu tadi,
supaya ia mencelupkan ujung jarinya. So, ini isinya dalam sekali. Ada isinya ini tentang orang kaya dan orang miskin. Tapi kita bukan saatnya kita membahas ini. Kita membahas soal art. Kelompok 16, 17, 18, lanjut dengan 19 sampai 31, satu perikop ternyata. Yaitu hukum Taurat lama berlanjut ke hukum Taurat baru sampai langit dan bumi lenyap. Sampai Tuhan Yesus datang di atas langit. Lalu ia berseru kepada Bapak Abraham, kasihanilah aku, suruhlah Lazarus supaya mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini. Tetapi Abraham berkata, anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Kalau ini Mbak berani bantah. Masa orang menerima kebaikan tidak boleh. Kalau Lazarus sudah menerima sengsara, nanti sana baik. Betul lah, masuk surga. Mbak mulai kecil, anak kecil. Umur barangkali 45 tahun. Sudah diceritain nih oleh kakek-kakek. Kalau orang kaya, tidak fair dong. Sudah enak-enak, itu di sana terus dimasukkan neraka. Mesti ada sebabnya. Tapi di sini Pak Yesus tidak mengusut ini. Cuma sepintas saja. 26, selain daripada itu di antara kami dan engkau terbentang jurangnya tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini, dari sorga kepadamu di neraka, ataupun mereka yang mau datang dari situ, dari neraka kepada kami di sorga, tidak dapat menyeberang karena ada jurang. Ini ilustrasi tapi berdasarkan kebenaran. Karena yang bicara ini Tuhan. Yang bersabda ini Pak. Yang bicara Pak Yesus. Beliau adalah Tuhan Yesus bersabda. Sabda ini. 27, kata orang itu di neraka itu. Kalau demikian, aku minta kepadamu, kepada Bapa, supaya engkau menyuruh dia, Lazarus, ke rumah ayahku. 28, sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia, Lazarus, memperingati mereka dengan sungguh-sungguh. Ada loh neraka itu. Gitu. Maunya dia pikiran bijak. Agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini, neraka. 29, tetapi kata Abraham, ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Para nabi itu perpuluhan kan kita per nabi berlaku enggak? Sekarang perpuluhan. Ini karena aneh. Akan bikin bahasanya juga. Perlu enggak perpuluhan? Tetapi kata Abraham, ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu. Mendengarkan artinya. Maksud Pak Yesus dengan kalimat ada pada mereka, pada 5 orang saudara daripada orang yang masuk neraka tadi. 5 orang. Ada kesaksian Musa dan para nabi. Kitab para nabi sebetulnya. Baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu. Apa sih? Kesaksian Musa itu apa sih? Maksud beliau adalah kesaksian Musa adalah hukum Taurat yang yang diundangkan, diperintahkan oleh Allah kepada Nabi Musa untuk disampaikan kepada orang Israel pada waktu keluar dari Mesir. Di tengah jalan ini, di Keluaran 20. Musa adalah kitab hukum Taurat lama dan kitab para nabi tetap berlaku. Harus didengarkan. Hendaklah pada mereka ada kitab kesaksian Musa. Hendaklah mereka mendengarkan kitab kesaksian Musa dan para nabi ini. Artinya, ya hukum Taurat dan kitab para nabi tetap berlaku, harus didengarkan dan ditaati oleh setiap orang. Dan semua orang saat dia masih hidup di dunia. Di dunia ini. 30, jawab orang itu, tidak Bapak Abraham. Tapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, kepada 5 orang itu,
Kalau Lazarus bangkit dari antara orang mati, terus kemudian dia bilang pergi ke rumah papanya, nggak tahu di jalan apa, di negeri apa, yang nggak tahu. Ilustrasi, mereka akan bertobat. Ini pikiran orang. Di sini Pak Yesus menggambarkan pikiran manusia pada umumnya. Pada umumnya. Ini ada agama-agama tertentu di kalangan orang Tionghoa. Ada seperti ini. Di sini Pak Yesus menggambarkan pikiran manusia pada umumnya, bahwa orang yang bangkit dari antara orang mati itu lebih bisa meyakinkan. Betul ya? Logis toh? Oh, supernatural. Oh, dia bangkit dari antara orang mati ya. Kita dengar ada neraka ya, betul ya? Oh iya ya. Bukan. Pak Yesus menjelaskan, baca Alkitab, ada neraka, you percaya. Tidak perlu ada orang bangkit dari antara orang mati. Percaya ini kesaksian Musa. Percaya Alkitab. Daripada hukum Taurat yang tertulis. Orang nggak percaya. Buku tebel tua gitu. 31, kata Abraham kepadanya, jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga mau diyakinkan sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati. Orang harus percaya kepada Alkitab, kepada hukum Taurat lama berubah menjadi hukum Taurat baru. Hukum Taurat baru ini yang harus diikuti. Nggak boleh marah, nggak boleh maki, berpas-pasan, dipotong. Saya kan mau lurus, dia kan mau belok kiri, kenapa dia potong aku? Terus keluar kata-kata mutiara. Tidak bisa. Malam tidak bisa berdoa. Jadi bagaimana? Diburu, minta maaf sama orang itu? Tidak. Datang ke Ibrani 4 ayat 15. Pak Yesus, Tuhan Yesus sebagai imam besar yang dapat turut merasakan segala kelemahan-kelemahan kita. Tidak boleh mati, tidak boleh. Oh, orang Kristen ya kok. Gila, itu nama Tuhan dipermalukan, bukan dipermuliakan. Di sini Pak Yesus menggambarkan pikiran manusia pada umumnya, bahwa orang yang bangkit dari antara orang mati lebih bisa meyakinkan daripada hukum Taurat yang tertulis. 31, kata Abraham kepada mereka, jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga mau diyakinkan sekalipun oleh orang yang bangkit dari antara orang mati. Di ayat 31 ini Pak Yesus yang adalah Tuhan yang menjadi manusia, menjadinya sementara saja, menampil sebetulnya. Menampil, menekankan bahwa hukum Taurat dan kitab para nabi masih tetap berlaku, dan yang setiap orang harus mendengarkan dan menaatinya, termasuk kita sekalian yang sedang membahas masalah ini. Kita harus taat hukum Taurat. Hukum Taurat yang mana? Yang lama nggak berlaku. Yang berlaku hukum Taurat versi baru, Matius 5:20. Jadi jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli Taurat dan orang Farisi, maka sesungguhnya aku berkata kepadamu, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Lain harus ikut yang lebih benar. Kamu telah mendengar firman, jangan membunuh. Barang siapa membunuh harus dihukum. Tetapi aku, nah kan berarti hukum Taurat lama dianulir. Aku berkata kepadamu, barang siapa marah, dia harus dihukum. Berarti dia sama dengan membunuh. Barang siapa berkata kafir, dia harus dihadapkan ke mahkamah agama. Nggak tahu, ada agama orang-orang agama Kristen yang katakan kita ini orang kafir. Ya udahlah, dia tanggung jawab loh. Mahkamah agama itu ada. Barang siapa berkata kepada saudaranya jahil, bukan jahil lu, jangan lu jahil, bukan. Itu yang kata-kata mutiara itu, yang bahasa daerah. Mbak nggak mau demonstrasikan, Mbak apa sekali. Tidak usah kata-kata maki kotor dari dalam hati, keluar. Dia harus dijebloskan ke dalam neraka menyala-nyala. Matius 5:22. Apa mati? Karena itu penyakitnya Mbak dulu, sekarang enggak. Itu mata pelajarannya Mbak dulu. Sekarang enggak. Tahan. 23 tetap ada jalan keluarnya. Jadi ini
bukan law, the new law, bukan hukum, tapi rule. Sepertinya ya, tidak sekolahan, tapi kelihatannya tidak paten. Ada khotbahnya Mbah tentang ini. Sebab kalau orang terus maki, terus masuk neraka, nggak ada jalan keluar, masuk neraka semua orang Kristen. Nggak ada yang selamat. Oh, kalau saya nggak punya dendam kok, lu malaikat. Kalau gitu lu mesti jadi Tuhan dong. Ada orang yang membenarkan diri, bilang aja dendam saya susah melepaskannya. Bagaimana caranya? Ada Mbak punya khotbah itu di channel yang lama, Murtadin perlu tahu ini, tapi panjang. Capek orang saya. Orang sukar mengikuti pikirannya Mbak karena luas. Ini sampai lupa. Hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku dan setiap orang harus mendengarkan dan menaatinya. Mendengarkan tuh mapi langeri bicara mengkasalatnya. Mendengarkan itu artinya menaati, termasuk kita sekalian. Kesimpulan bahasan kita saat ini adalah, terlalu panjang kita punya cerita, tambahnya cerita ke kiri kanan. Ayat Alkitab di Lukas 16 pasal 16 ayat 16, 17, 18 tiga tadi seharusnya menurut pikiran dulu ya, menurut pikirannya Tuhan Yesus. Mbak belum pernah dengar orang berkhotbah tentang ini. Ini baru kira-kira 10 hari yang lalu. Ini kan terus ada sepertinya apa Mbak tidak unggah ini apa nih, subscriberku tentu komel ini Mbak ini sedang apa sih? Kok nggak ada bahasan lain yang diunggah? Just kurang subscriberku. Aduh, kurang satu. Aduh, kurang lagi. Cepet-cepet bahan. Bagaimana Tuhan? Oh, berat. Materi ini berat. Takut salah. Ayat Alkitab di Lukas pasal 16, ayat 16, 17, 18 seharusnya tetap bersambung ke ayat 19, 20, 21, 22, terus sampai 31. Di bawah satu kepala perikop. Wah, Mbak, berarti menentang bukan ya, ini cuma masukan aja lah. Kalau ada orang LAI ya, atau sarjana teologi ya silakan lah, Mbak gak ikut campur. Pokoknya aku sudah memberitahukan. Wah, itu salah. Tidak terbuka saat ini. Tidak terbuka. Sama dengan Markus 2. Dan Mbak melenceng lagi. Bilang Yesus berkuasa mengampuni. Bukan. Markus 2 itu masalah Pak Yesus bilang dosamu sudah diampuni. Tetapi supaya kamu tahu bahwa aku ini adalah Allah yang berkuasa mengampuni itu. Jadi bukan Pak Yesus menyatakan beliau berkuasa mengampuni, bukan. Beliau itu Allah, aku ini Allah yang berkuasa mengampuni, yang berkuasa menciptakan langit dan bumi dan segalanya. Karena banyak orang yang menuntut, mana ada Yesus mengatakan bahwa dirinya adalah ada. Kalau keluar langsung dari mulutnya, sorry Tuhan, maaf, keluar langsung, gimana ya? Direct speech, keluar langsung ya, maaf Tuhan, keluar langsung dari mulut beliau. Itu satu, dan Yohanes 13, memang benar kau katakan aku ini guru dan Tuhan. Itu ada. Bersambung ke ayat 19, 20, 21 sampai 31 di bawah satu kepala perikop. Hukum Taurat tetap berlaku selama masih ada langit dan bumi. Ya kalau LAI panggil saya, nggak mungkin lah. Mbak ini kan nggak kereken lah, nggak kemasuk hitungan. Nggak masuk hitungan. Tapi Tuhan bilang jangan menghakimi orang menurut rupa isinya. Kalau ada orang menghakimi menurut rupa, saya bilang Anda rupanya salah fokus. Fokuslah pada apa yang diberitahukan, itu kan begitu Alkitab. Dengarkanlah apa yang diajarkan, jangan ikut perbuatannya. Perikopnya itu. Dua, hukum Taurat versi lama tidak berlaku lagi sejak Pak Yesus mati disalib. Diganti, ini kesimpulan bahasan kita, menjadi hukum Taurat versi baru yang bersifat rohani dan berbobot kasih.
yaitu di Matius 5, 20 sampai 48. 6 topik saja. Soal membunuh, 2 soal berzina. Dulu kan berzina artinya tidur dengan sikatin roangi. Kalau orang Makassar bilang, satu tempat tidur dengan bukan istrinya. Itu berzina. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang melihat perempuan dan timbul nampa Mumbai tinana agau salimara le bami agau salimara iya lalang nyawana. Kalau ada yang berbahasa Makassar barangkali lebih jelas. Siapa yang melihat perempuan atau perempuan melihat laki-laki, ada khotbahku, melihat laki-laki bergerak. Jadi gimana ya rasanya ya kalau tidur dengan dia ya? Dia sudah berbuat zina di dalam hati. Itu hukum Taurat baru. Ini harus diawasi. Jadi kalau ini para bapak, termasuk mbak sendiri, kalau masuk kantor, ada bank, ada yang lupa kancingnya tidak dikancing di atas. Hati-hati. Hati-hati. Sebab itu akan menajiskan pikiran kita. Mata kita, masuk pikiran, masuk hati. Nggak bisa ibadah nanti malam. Nggak bisa. Lihat itu. Lihat lagi ini. Nggak boleh. Mbah bicara terang, tulus. Makanya sharing tulus kekristenan. Apa adanya. Lampu sedih nyawaku. Dan saya keluarkan bahasa Makassar. Kalau Tuhan izinkan saya, Mbah akan berkhotbah dalam bahasa Inggris dan bahasa Makassar. Tapi apakah perlu? Sebab orang Makassar ada yang dari kampung tidak bisa bahasa Indonesia. Sedang didoakan ini. Hukum Taurat versi lama tidak berlaku lagi sejak Pak Yesus mati di salib. Diganti menjadi hukum Taurat versi baru yang bersifat rohani. Rohani sifatnya. Jangan membunuh, ngilangi nyawa, itu dor, atau kasih racun. Kasih racun, mati. Membunuh. Tapi aku berkata kepadamu, barang siapa marah, itu sudah membunuh, nggak bisa. Itu hukum Taurat baru. Nomor 3, cerai. Kalau dulu bilang cerai, kasih surat cerai. Tapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan, dia membuat istrinya berbuat zina. Barang siapa laki-laki kawin dengan istri yang diceraikan, dia berbuat zina juga. Berikutnya tentang sumpah, nggak boleh sumpah. Nomor 4. Nomor 5, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Tapi aku berkata kepadamu, ini hukum Taurat versi barunya. Jangan melawan. Melawan dalam mati. Bukan jangan membalas. Tapi dalam bahasa Inggris lain, nggak tahu. Do not resist. Itu melawan kalau mati. Nggak apa-apa. Mbak berlatih ini. 2 topik ini. Jangan melawan, bukan jangan membalas. Kalau jangan melawan, pasti tidak membalas. Kalau melawan, sekali tempo akan terjadi pembalasan. Namanya dendam, bom, waktu. Itu pelawan. Jadi orang kalau punya dendam, taat itu. Bagaimana orang taat? Taat kepada perintah yang tidak masuk akal ini. Ya, beliau mati di atas kayu salib kan tidak masuk akal. Konyol. Itulah kasih Allah. Kasih Allah yang konyol. Mau mati 2 orang berdosa. Turut saya ikut. Inilah sembahku. Ya, yes. Turut. Maumu. Mau tak? Maunya di kau. Bukan mauku. Itu. Ya, baru sedikit demonstrasi bagaimana pergumulan Mbak di dalam kamar doa. Ilta, Tairoku. Ikat bukan dengan Allah Ta'ala. Kena ya ruwana. Bahwa orang Jawa ya, diganti menjadi hukum Taurat baru yang bersifat rohani tuh. Terus sekarang kalau marah nggak boleh, rohani. Ada jalan keluar ya. Ini juga menceraikan istri, kasih surat talak itu jasmani.
Nggak boleh menceraikan, itu rohani sifatnya, kasih. Dalam kau mengasihi istri sampai menyerahkan nyawa, suami menyerahkan nyawa untuk istrinya, itu dia, tidak melawan, itu kan rohani. Kemudian terakhir, kasihlah sesama manusia, bencilah musuhmu. Tapi Mbak cari di kitab Imamat tidak ada kata bencilah, saya nggak ngerti. Tanya orang teologian, saya Mbah bukan. Artinya kita harus sama dengan Allah Bapa yang memberi matahari kepada orang yang baik dan orang yang tidak baik. Beri hujan kepada orang benar dan kepada orang tidak benar. Kalau pilih-pilih, tentu situ terang. Sementara, oh, ini orang baik. Di situ tidak dapat matahari. Gelap. Wah, orang jahat. Ada muridnya Mbah bilang, oh, kalau begitu ya, belang-belang dong dunia. Kita tidak boleh belang-belang. Orang yang mengasihi kita atau tidak bertentangan dengan kita, kita kasih dia. Orang yang melawan kita, kita kasih juga. Nanti ada lain khotbahnya di praktek, ada praktek. Caranya bagaimana mengasihi? Kalau menurut itu orang Samaria itu orangnya mesti celaka dulu. Tuhan bikin celaka dulu sama dia, baru saya menunjukkan kasih. Sebab kalau kita memberikan sesuatu kepada orang yang tidak membutuhkan, hina-hina pemberian. Mesti dia celaka dulu Tuhan. Istriku bilang, jangan gitu dong papi. Ekstrim, tapi betul. Nah, berbobot, dia bersifat rohani dan berbobot kasih dibandingkan dengan hukum Taurat versi lama. Itu versi baru. Ya. Nah, kita dituntut sama seperti Allah. 6 contoh isi hukum Taurat versi 6 contoh isi hukum Taurat versi baru bisa kita pelajari di Matius 5 20 sampai 48. Silakan menonton video ke-28 lebih dulu, baru ke-27 di channel ini. Mari rame-rame koreksi atau apresiasi Mbah di dalam kolom komentar. Kisah orang kaya dan orang miskin yang menjelaskan bahwa hukum Taurat versi baru berlaku bagi seluruh umat manusia. Ulangi, kisah orang kaya dan Lazarus yang miskin menjelaskan bahwa hukum Taurat versi baru berlaku bagi seluruh umat manusia, beragama apapun dia. Sebab Yesus, Tuhan Yesus adalah Tuhan atas seluruh jagat raya ini, seluruh umat manusia. Cuma mereka yang tidak ngakui, itu kan masalahnya. Beliau tetap Tuhan, diakui nggak diakui, sakarepmu. Nah, itu perlu kita doakan. Tapi beliau ada Tuhan semua manusia. Jadi perintah hukum Taurat versi baru ini harus ditaati oleh orang yang bukan Kristen sekalipun. Ya kalau mereka nggak mau taat, saya ada agama gini, terserah padamu. Apa yang engkau mau, bilang saja, kita tidak ikut campur. Bilang saja, saya sukamu, itu nyanyian dangdut. Mbak dulu suka dangdut. Sekarang juga suka. Jadi harus ditaati. Tidak bisa. Kalau perintahnya lain, ya kalau menurut Alkitab, itu bukan Tuhan, bukan Allah. Bagio bahagia. Cirinya botak, enggak botak, gundul, wah say. Setiap 2 minggu sekali harus cukur, kalau enggak cukur jelek. Kalau yang bukan botak, bilang gundul, bukan Bagio, bukan. Logisa. Kalau yang menghukum dosa itu Allah yang asli, dan Allah yang kasih adanya, Maha Suci dan kasih. Menghukum dosa, tapi menghukum dosa di atas kurban. Kalau yang lain, ya nggak menghukum dosa, ya bukan Allah dong. Kan dia cemar. Orang dosa itu, upah dosa adalah maut. Diampuni. Menurut Alkitab loh, saya nggak mencela agama apapun juga. Tapi Mbak utarakan dari ini. Roma 8 ayat 3, 4. Allah menghukum dosa di atas
dagingnya Yesus Kristus. Kalau yang tidak menghukum dosa, bukan Allah. Dosa harus dihukum, pada dosa adalah maut, bagaimana diampuni? Itu saja logikanya. Perkara menyinggung atau bukan nyinggung, nabrak, ya nggak tahu. Aku jalan terus. Orang bijak memperhatikan jalannya sendiri. Di dunia ini dia harus taat. Orang beragama apapun juga. Di dunia ini harus taat kepada hukum Taurat versi baru. Sebab Yesus Kristus adalah Tuhan. Bahkan beliau juga telah mengatakan, bersabda, segala kuasa di surga, di bumi telah diserahkan kepadaku. Coba ayo renungkan. Bukan Tuhan, bagaimana bukan Tuhan kalau beliau turun dari langit? Bukan turun dari, bukan terbang begini kayak Superman, bukan. Turun seperti naik, beliau akan turun. Di Kisah Para Rasul ya. Di Lukas. Ya. Di dunia ini harus taat, nggak bisa, tidak bisa keluar dari ini hukum Taurat versi baru. Karena hukumnya kan mengasihi sesama manusia. Kalau menceraikan istri, nggak mengasihi, kasihan dong istri nangis, bawa surat cerai. Kalau hukum Taurat lama kan, bawa surat cerai. Jalan di jalan besar, kenapa kau saya diceraikan? Artinya tidak ada kasih di situ. Hukum Taurat lama. Ada keadilan. Kamu berzina tidak? Tidak, saya tidak berzina. Tapi aku diceraikan. Ya sini, kawin lagi sama aku. Berbuat zina. Jadi tidak boleh. Jadi hukum itu mengatur supaya jangan ada perceraian. Supaya apa yang dipersatukan Allah, rencana Allah yang dulu Adam dan Hawa itu dipulihkan. Itu maksudnya. Terlalu panjang. Di dunia ini dia harus taat kepada hukum Taurat versi baru. Jika tidak, maka akibatnya adalah benar-benar dia dijebloskan ke neraka. Yaitu orang tadi. Orang kaya itu dijebloskan ke neraka. Sebetulnya salahnya banyak. Tidak kasihan. Matius 25 ayat 45. Tidak kasihan kepada orang miskin. Biarkan aja, tidak peduli. Pura-pura tidak lihat. Kita makan di restoran gitu, terus ada minta, kasihan. Dan lihat, ada orang yang mengkaryakan ketidakmampuan, ketidakberadaannya dirinya. Tapi ada orang yang betul-betul menderita. Ya, sesama kita deh. Kita kasih. Kalau tidak sesama, tidak dikasih. Ya salah. Kasihlah sesama manusia. Berarti kalau kau bilang itu bukan manusia, kau sendiri bukan manusia. Kan cocok. Nggak bisa ngomong itu bapak yang di kampung. Dijebloskan neraka. Janganlah panik. Baru panik memberitahu kepada keluarga bahwa harus taat kepada hukum Taurat versi baru setelah berada di dalam neraka. Paniklah sekarang. Paniklah. Terima Tuhan Yesus sebagai juru selamat karena beliau sudah menyelamatkan. Sudah. Kita tinggal mau diselamatkan. Mbah mohon undur diri. Sekian dulu. Kiranya turunlah segala berkat rohani dan jasmani dari sorga dan ekonomi berkecukupan bagi para penonton video ini serta keluarganya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jikalau berkenan berlangganan, tekanlah subscribe. Jika suka, tekanlah jempol yang ke atas, like. Jika ingin menolong keluarga atau teman-teman, bagikanlah video ini kepada mereka. Jika berkenan, tulislah komentar. Koreksi, Mbak. Salah, Mbak? Ini dasarnya. Dasarnya dari Alkitab dong. Kita kan bicara Alkitab, sharing tulus kekristenan. Bukan agama lain. Kalau agama lain, silakan. Agamamu. Silakan. Sampai di sini dulu, sampai jumpa besok, insya Allah. Shalom.